Nah teman-teman, ini ada dua buah penjepit aki kecil warna hitam dan juga warna merah ini, dan juga ini sebuah elko dengan ukuran 2200 mikro 16 volt ya. Ukuran elko ini kurang begitu jelas ya, tapi yang jelas elko ini ukuran 16 volt 2200 mikro ini ya. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan dua jepit aki ini dan juga elko ini untuk membuat alat super canggih, super pintar, tentunya yang kreatif, unik, dan juga sangat bermanfaat. Oke. Untuk langkah awal kita lepas dulu pembungkus dari jepit aki ini ya. Oke, kita lepas dulu. Nah, setelah kita lepas pembungkus jepit aki, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Dan untuk pembungkus ini ya kita simpan dulu ya. Selanjutnya kita taruh penjepit ini, nah dengan posisi seperti ini, dan kita lakukan penyoderan ya. Selanjutnya pada elko ini, nah kita tekuk dulu ini kaki dari elko ya, supaya mudah untuk dilakukan penyoderan, dan langsung kita solder pada penjepit aki kecil ini. Nah seperti ini. Oke, kita solder. Nah setelah kita solder kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita solder juga ini penjepit aki yang kedua ya. Nah kita taruh seperti ini, dan langsung kita solder ini kaki elko yang kedua, yang kutub negatif dari elko ya. Oke, kita solder dulu. Nah setelah kita solder kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Dan untuk kaki elko ini supaya jadi lebih rapi, lebih simetris lagi ya, kita tekuk, atur ya. Nah kita tekuk seperti ini. Nah di bagian di sini juga kita tekuk, nah seperti ini. Dan untuk kaki elko ini sama, kita tekuk aja seperti ini. Nah kalau seperti ini kan jadi sedikit lebih rapi. Dan ini sangat sederhana, sangat gampang, mudah untuk dibuat ya. Cuman segini aja. Oke. Nah teman-teman, selanjutnya di sini saya juga udah siapin 4 buah diode ini ya. Dan diode ini saya pakai IN4007. Nah untuk tipe-tipe lainnya juga nggak masalah, penting untuk tegangan 220 volt AC atau PLN ya. Dan untuk keempat diode ini kita bikin penyarah atau diode brick ya. Oke. Nah setelah kita solder, diode brick ini bentuknya seperti ini ya. Nah ini perlu diperhatikan gelang-gelangnya ini ya, jangan sampai salah atau kebalik ya. Oke. Dan di sini saya juga udah siapin ini kapasitor Mylar dengan ukuran 175J 400 volt. Kita taruh di penjepit aja seperti ini. Siapin juga resistor 470 kilo ohm atau 470K, dan kita solder secara paralel ini pada kapasitor ya. Oke, kita solder dulu. Selanjutnya kita solder diode penyearah ini atau diode brick ini ya pada kaki kapasitor. Nah dengan posisi seperti ini. Untuk pemasangan diode ini perlu diperhatikan juga gelang-gelangnya ini ya, jangan sampai kebalik.
Dan di sini saya juga udah siapin ini dua buah kabel yang udah saya sambung seperti ini ya. Bagian tengahnya ini. Nah, ini warna hitam dan juga warna merah. Nah, untuk panjang kabel ini sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kebetulan yang warna hitam ini lebih pendek ya daripada yang warna merah ini ya. Oke. Kita siapin satu buah kabel lagi ya, yang udah saya sambung bagian tengahnya ini ya. Nah, ini kebetulan warna putih dan juga sedikit agak merah ini ya. Nah, ini bagian tengahnya udah saya sambung juga seperti ini. Langsung kita solder kabel yang warna merah dan juga warna hitam ini pada kaki diode brick ya. Nah, kita solder atau kita pasang di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya, jelas ini ya. Dan kita pasang juga kabel yang kedua yang warna putih ini dan juga agak merah ini. Nah, untuk kabel ini langsung kita pasang pada kaki diode brick atau diode penyearah ini. Nah, kita solder di sini. Nah, di sini ya. Jelas ini ya. Oke, kita solder dulu. Nah, teman-teman, untuk inputnya di sini saya udah siapin ini steker atau colokan listrik PLN ya. Dan langsung kita solder ini kabel yang pertama yang dari colokan listrik ini. Nah, kita solder pada diode brick yang di sini ya. Nah, ini kabel yang warna biru yang dari steker listrik ini. Dan untuk kabel yang kedua yang ini yang dari colokan listrik atau PLN ini. Nah, kita solder pada kaki kapasitor. Nah, di sini. Oke, kita solder dulu. Nah, setelah kita solder kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk gelang-gelang diode brick atau penyearah ini ya. Jangan sampai kebalik ya. Karena kalau kebalik bisa nggak berfungsi ya, bisa-bisa juga bahkan komponen ini kebakar ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin balok kayu. Nah, untuk balok kayu ini sebagai alas atau penopang dari rangkaian ini ya. Dan untuk alas ini kalau bisa itu jangan pakai seng ataupun yang bersifat konduktor ya untuk listrik ya, karena bahaya ya. Pakai aja yang bersifat isolator atau kayu seperti ini ya. Oke. Karena rangkaian seperti ini rawan bahaya ya. Dan ini kehubung langsung dengan tegangan PLN. Di sini saya udah siapin ini tutup lampu LED ya yang udah nggak dipakai seperti ini. Dan kita lem atau kita kasih perekat bagian sini ya. Nah, kita gunakan perekat ini lem bakar seperti ini. Tutup lampu LED ini sebagai pengaman aja ya. Oke. Dan untuk elko ini yang sudah ada penjepit akinya ini. Nah, ini kan ada kutub positif dan juga negatifnya ya. Nah, untuk kabel yang warna hitam yang pendek ini ya, langsung kita solder pada jepit aki yang kutub positif dari elko ya. Dan langsung kita solder ya. Nah, di sini ya. Selanjutnya untuk kabel yang pendek yang warna putih ini kita solder pada kutub negatif elko ya. Nah, kita solder di sini. Oke, kita solder. Setelah kita solder, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Dan langsung kita kasih perekat untuk bagian belakang dari elko ini ya. Nah, di sini kita kasih perekat. Dan langsung kita tempelin pada balok kayunya dengan posisi seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin avometer ini. Nah, langsung kita pasang sisa dua kabel ini ya dari rangkaian ini yang warna merah dan juga warna putih ini ya, yang panjang ini. Pertama ini kita pasang dulu kabel yang warna merah ini ya.
Karena kabel warna merah ini kehubung dengan kutub positif elko ya. Langsung kita hubungkan pada probe warna merah dari avometer atau colokan avometer ini ya. Nah, kita cukup lilitkan aja seperti ini dan kita pasang seperti awal, seperti semula. Nah, seperti ini. Selanjutnya kabel yang kedua yang warna agak merah ini, karena ini kehubung dengan kutub negatif elko. Nah, kita lilitkan pada probe warna hitam dari avometer ya. Nah, kita lilitkan aja seperti ini. Kemudian kita pasang kembali seperti awal. Nah, kita masukkan seperti ini. Dan kita atur avometer ini pada tegangan DC atau volt DC. Nah, ini saya pasang di skala 50 volt DC. Selanjutnya di sini saya juga udah siapin stop kontak PLN langsung. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin 4 buah lampu LED. Yang pertama ini 12 volt yang warna merah ini. Dan yang ini 9 volt. Nah, ini 3 buah lampu LED dirangkai secara seri jadi 9 volt. Dan yang ini 6 volt ya. 2 buah lampu LED dirangkai secara seri. Dan yang terakhir ini lampu LED 3 volt ya. Nah, untuk lampu LED 3 volt ini langsung kita pasang pada penjepit aki ya, yang pada elko ini ya. Sesuaikan aja kutub positifnya dan juga kutub negatifnya ya, baik lampu LED juga dengan elko ini ya. Oke, kita pasang dulu atau kita jepitkan ini pada penjepit aki sesuai kutub positif dan negatifnya pada elko. Nah, seperti ini. Karena lampu LED yang kita pakai ini 3 volt DC ya. Nah, ini kita ubah dulu atau kita atur dulu ini pada skala 10 volt DC ya. Nah, seperti ini supaya lebih jelas, nampak jelas ya untuk pengukurannya nanti. Untuk colokan listriknya langsung kita pasang pada stop kontak PLN dan kita on-kan saklar. Nah, seperti ini. Dan lampu LED 3 volt ini menyala. Dan perhatikan juga ini pada avometer ya. Nah, itu menunjukkan angka kurang lebih 3 volt DC ya. Maaf ya, untuk avometernya ini kurang akurat, jadinya kurang ngepas ya. Tapi setidaknya ini hampir sama atau mendekati ya. Untuk lampu LED ini kita ganti lampu LED yang lain ya. Nah, ini udah saya ganti dengan lampu LED yang 6 volt DC ini ya. Nah, ini lampu LED 2 dirangkai seri jadi 6 volt ya. Dan avometer pun ini masih menunjukkan di angka 10 ya. Nah, sekarang kita on-kan saklar PLN. Nah, lampu LED 6 volt ini menyala dan avometer pun ini menunjukkan di angka 6 atau 7 volt seperti ini ya. Sekali lagi mohon maaf, avometernya ini kurang akurat, jadinya kurang ngepas ya. Sekarang kita ganti lampu LED 6 volt ini dengan 12 volt ini ya. Nah, ini udah saya ganti dengan lampu LED 12 volt ini. Kita pasang sesuai kutub positif dan negatifnya. Dan avometer ini kita ganti ke posisi 50 volt DC ya. Nah, seperti ini. Dan langsung kita on-kan saklar. Oke. Nah, ini lampu LED 12 volt warna merah ini menyala. Dan avometer pun ini menunjukkan di angka 10 atau 12 volt ya. Sekali lagi maaf, ini avometernya kurang akurat, jadinya kurang ngepas ya. Tapi setidaknya ini mendekati atau hampir sama ya. Baik tegangan pada avometer ataupun volt pada lampu LED ya. Nah, ini kita lepas dulu seperti ini. Nah, teman-teman, itulah ya manfaat dari jepit aki dan juga elko ini ya. Nah, ini menjadi alat untuk mengukur lampu LED ini ya. Nah, ini kita bisa tahu ya seberapa besar lampu LED yang kita ukur ini ya. Nah, ini ada 12 volt, ada 9 volt, ada 6 volt dan juga ada 3 volt ya.
Dan rangkaian ini pun bisa kita mengukur lampu LED SMD ya pada lampu-lampu rumah atau lampu pada umumnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.